Saya masih umur 19 tahun gitu kan, masih kuliah. Memang orang Alzheimer itu bermulanya dari umur 65 tahun kayak gitu. Jadi memang penyakit bawaan lansia. Ya benar-benar itu mukjizat sih ya, ayahku masih bisa ketemu masih gitu. bisa, Iya gitu gitu. Halo, apa kabar Sobat Mako? Senang sekali rasanya saya, Vivin Citra, bisa hadir kembali menemani Sobat Mako semuanya. Tentunya di podcast kita Mako Suara Cita. Setelah sekian lama gitu ya, vakum ya, akhirnya bisa hadir kembali. Ini juga semangat baru seperti itu. Nah, kali ini di samping Citra sudah ada koordinator wilayah Alzheimer Indonesia, ada Mbak Ratu Tita. Langsung aja kita sapa. Hai Mbak Tita, Hai Mbak Citra, selamat pagi. Ini setelah sekian lama kita nggak pernah ketemu ya. Iya. Akhirnya kita ketemu lagi nih ya. Tetap dengan baju ungu, kemudian dengan tulisan jangan maklum pikun ya. Ini tuh memang tagline dari Alzheimer seperti itu atau bagaimana sih Mbak Tita? Iya betul, kalau misalnya Alzheimer pasti identik sama pikun gitu loh Mbak. Dan lebih jelasnya lagi karena itu berhubungan dengan daya ingat gitu. Jadi kita sambungkan nggak boleh pikun gitu. Jangan maklum dengan pikun. Jangan gitu. maklum dengan pikun ya. Makanya ini adalah tagline-nya begitu. Ini yang digaungkan begitu ya Mbak Tita. Tapi ngomong-ngomong nih, mungkin Sobat Mako yang ada di rumah juga nggak tahu juga ya. Sebenarnya Alzheimer atau mungkin pikun gitu ya, lebih terkenalnya seperti ini tuh apa sih Mbak? Ya, yang betul Alzheimer ya Mbak. Oh, Alzheimer, ya okay. betul. Sebenarnya kalau Alzheimer itu adalah dalam satu payung dari demensia gitu. Demensia itu adalah pikun gitu. Lah kalau demensia atau pikun itu adalah sekumpulan dari gejala dari penyakit-penyakit yang menyebabkan penurunan fungsi otak gitu. Nah, salah satu dari demensia itu adalah demensia Alzheimer. Yang lainnya ada demensia frontotemporal, ada demensia Lewy body, demensia vaskular dan berbagai macam demensia lainnya. Nah, kalau demensia Alzheimer itu adalah penurunan fungsi otak yang menyebabkan melemahnya daya ingat, terus kemampuan berkomunikasi, kemampuan cara belajar, cara pemilihan keputusan gitu, dan kemampuan untuk berkegiatan dalam sehari-hari seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin seperti itu ya, ini faktor sebenarnya mempengaruhi akhirnya seseorang itu bisa mengalami penurunan daya ingat itu sebenarnya apa sih Mbak Tita? Macam-macam sih Mbak. Kalau makanya tadi aku bilang kan ada berbagai macam sumber penyakitnya kayak gitunya. Gitu. Kalau misalnya kayak vaskular itu kan dari penyakit penyertanya ya, ada dekubitus, hipertensi, ada diabetes kayak gitu. Nah kalau misalnya ada juga yang demensia alkohol gitu. Jadi dia memang disebabkan oleh alkohol gitu. Nah kalau misalnya Alzheimer ini rata-rata memang orang Alzheimer itu bermulanya dari umur 65 tahun kayak gitu. Jadi memang penyakit bawaan lansia kayak gitu. Oh, berarti kalau ngomongin ini adalah lansia gitu, bisa nggak sih penyakit ini itu akhirnya menyerang orang-orang yang kurang dari 60 tahun begitu? Bisa sekali gitu. Karena itu sebabnya banyak ya. Jadi yang terutama yaitu gaya hidup ya. Gaya hidup. Jadi sebenarnya jendela utamanya itu yaitu stres kayak gitu. Jadi jendela sekarang kalau misalnya dibilang umur berapa sih Mbak stres? Karena banyak banget ya kayak anak-anak muda tuh sekarang udah bilang, aduh aku stres kena tugas kuliah gitu kan. Aduh aku stres kena kerjaan gitu. Aduh aku ngeliat anakku udah stres kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi memang jendela utamanya itu yaitu stres gitu ya dan diperburuk oleh gaya hidup gitu. Jadi ya tidur yang nggak bagus gitu, ya? tidak pernah olahraga kayak gitu dan lain-lain seperti itu. Jadi ini memang harus hati-hati ya. Mungkin Sobat Mako yang ada di rumah kalau tidak ingin terserang gitu ya, tidak ingin didiagnosa Alzheimer seperti itu, mendingan jangan stres deh ya. Piknik ya, harus dibanyakin gitu ya Mbak Tita ya. Oke, nah kalau ngomong-ngomong tentang koordinator wilayah Alzheimer Indonesia, sebenarnya di setiap wilayah itu memang ada koordinatornya atau seperti apa sih Alzheimer Indonesia ini? Sebenarnya belum ada semua kota sih Mbak, tapi kita sudah ada kisaran 18 di dalam kota di dalam Indonesia dan ada 5 menuju 6 kalau nggak salah itu yang di luar negeri gitu. Jadi ada di Swiss, ada di Geneva, ada di
Belanda, ada di Jerman gitu. Jadi memang banyak sih kita perwakilannya gitu. Karena kita ingin menggaungkan ya sebanyak-banyaknya orang biar tahu, oh nggak boleh loh menyepelekan tentang Alzheimer ini seperti itu. Benar. Nah, kalau di Malang sendiri nih Mbak Tita, apa yang sudah dilakukan ya, atau mungkin kegiatan apa sih yang sudah dilakukan di sini gitu? Kita banyak sih Mbak. Kalau waktu pas sebelum pandemi ya, sebelum pandemi itu kita tentu aja mensosialisasikan ke seluruh elemen masyarakat gitu loh, mulai dari RT, RW gitu kan, terus ke sekolah-sekolah kayak gitu. Terus kita juga sering tuh melakukan kegiatan kayak dulu di CFD gitu kan. Kita melakukan kegiatan ini loh, kita nggak boleh menyepelekan tentang Alzheimer kayak gitu. Dan lagi pula kita juga rutin melakukan kegiatan untuk bertemu dengan sesama caregiver itu, jadi sharing lah, karena bebannya caregiver itu berat banget gitu kan. Jadi kalau misalnya kadang sering banget caregiver itu merasa sendirian gitu loh. Jadi ya sama siapa lagi kalau bukan sesama caregiver ini kita berbaginya kayak gitu. Iya. Kadang nih ya Mbak Tita ya, kalau masyarakat itu kan kadang masih menyepelekan, istilahnya seperti ini. Ya memang sudah tua, wajar kalau pikun seperti itu, atau akhirnya dibiarkan begitu saja gitu kan ya. Padahal sebenarnya ini tuh adalah penyakit yang juga mengkhawatirkan kah, atau seperti apa? Iya, sangat mengkhawatirkan dan dampaknya sebenarnya besar sekali Mbak. Gitu, karena kalau kita pikir nggak bisa Mbak, kita menyepelekan itu nggak bisa karena kerasa banget gitu loh. Karena yang sangat erat dengan orang dengan demensia itu adalah penurunan fungsi dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Lah, itu tuh ya mulai dari cara mereka berpakaian, untuk memenuhi mandi, untuk memenuhi kebutuhan makan, untuk tidurnya. Nah, itu tuh loh Mbak, kadang kan kita udah ya sangat bergantung kan, membutuhkan orang lain untuk bantuan gitu. Nah, itu juga sudah ya kayak anak kecil lagi ya, kembali ke fasenya anak kecil lagi, butuh dibimbing, butuh ditemani, butuh didampingi seperti itu. Dan itu nggak sembarang orang beruntung punya pendamping kayak gitu kan, dan itu juga dampaknya besar sekali. Oke. Nah, mungkin gejala umumnya yang nampak gitu ya ketika orang mengalami demensia atau mengalami pikun ini seperti apa sih Mbak Tita? Ini kita ada sih Mbak, kita ada e-booklet ya. Ini tentang 10 tanda demensia Alzheimer. Jadi yang pertama ada gangguan daya ingat gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya sudah dirasakan oleh semua orang ya gitu kan. Di mana remote-nya, di mana aku tadi naruh dompet gitu kan. Ini nggak harus nunggu tua ya. Iya, nggak harus nunggu tua. Juga seperti itu. Tapi nggak lupa kan Mbak, di mana suaminya, di mana anaknya. Jangan dong kalau itu ya. Gitu. Terus ini yang kedua ada sulit fokus gitu. Nah, sulit fokus ini biasanya identik sama kayak melakukan kegiatan sehari-hari yang biasanya dilakukan gitu. Jadi kalau misalnya kayak pagi nih kita sudah biasa masak gitu kan, nyiapkan bekal untuk anak, terus bingung resepnya sayur asem itu gimana ya gitu. Nah, itu udah mulai kesulitan itu membedakan yang mana resep sayur asem, sayur sop gitu kan, itu udah mulai kesulitan. Jadi udah nggak bisa, udah sulit fokus kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu sulit melakukan kegiatan familiar. Ini juga sama seperti itu. Jadi yang biasanya narok di mana kayak gitu kan, terus itu udah mulai kesulitan gitu. Kalau disorientasi ini seringkali identik sama hilang Mbak. Jadi sudah nggak bisa membedakan yang mana ini sedang di mana, ini rumah saya atau bukan, ini iya betul gitu. Karena identik sekali orang lansia itu minta pulang. Nah kayak gitu, aku pengen pulang gitu. Padahal itu di rumahnya gitu kan, di rumahnya sendiri. Tolong aku bawa pulang ke sana, bawa pulang ke rumah siapa gitu. Padahal itu sedang di rumahnya kayak gitu. Nah itu disorientasi. Ini juga sempat dialami oleh ayahku gitu kan, karena ayahku juga terdiagnosa demensia Alzheimer gitu di tahun 2015, tapi sudah sedo di tahun 2018 gitu kan. Ayahku sempat hilang Mbak, hilangnya di Bandung, ketemunya di Jogja. Dan itu hilangnya berlangsung selama 4 hari. Jadi kita ya benar-benar itu mukjizat sih ya, ayahku masih bisa ketemu gitu. Iya gitu. Dan ternyata banyak kasus-kasus yang akhirnya nggak ditemukan orang tuanya akhirnya di jalanan kayak gitu. Nah kalau ngomongin hal seperti itu nih akhirnya Mbak Tita, seberapa besar ya peran keluarga atau mungkin orang terdekat ketika salah satu dari keluarga kita mungkin mengalami Alzheimer seperti ini gitu? Dampaknya luar biasa Mbak, karena
mungkin tiap kasusnya berbeda-beda ya, karena kalau pas waktu itu ayah saya terdiagnosa demensia Alzheimer itu saya masih umur 19 tahun gitu kan, masih kuliah gitu. Jadi saya pas itu tuh sudah mengalami, aduh nanti saya setelah lulus kuliah bisa bekerja apa enggak gitu kan. Nanti saya lulus kuliah bisa menikah atau enggak gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri, karena hampir separuh kehidupan saya tuh tercurahnya ke ayah gitu kan. Perawatan dari pagi sampai tidur itu ya menemani ayah saya gitu kan. Membantu mau makan, mau mandi, itu kan butuh didampingi gitu loh Mbak gitu. Jadi kemampuannya sudah mulai berkurang kayak gitu. Nah, itu kalau masih belum masih bingung dilema akan bekerja atau akan menikah gitu kan. Lah kalau yang sudah bekerja pasti bingung kan. Harus mendampinginya kayak gimana? Apakah saya harus keluar dari pekerjaan untuk merawat orang tua saya atau gimana? Padahal kan juga membutuhkan biaya juga kan Mbak, gitu. Dan juga ada beberapa cerita dari teman-teman itu yang bahkan harus bercerai dari suaminya, dari pasangannya, karena ya nggak mudah merelakan ingin fokus merawat orang tua juga nggak bisa membaginya kan gitu. Kadang kita membagi untuk pasangan, untuk anak itu susah sekali. Jadi dampaknya luar biasa. Gitu. Apalagi sebenarnya yang lain juga dari biaya perawatan gitu kan, kontrol ke dokter, terapi gitu. Karena ada Mbak terapinya gitu kan. Nah, terapi bergerak, terapi stimulus, macam-macam lah stimulusnya itu gitu kan. Seberapa besar pengaruh terapi itu untuk pasien Alzheimer begitu? Sebenarnya kalau misalnya bisa saya bilang Alzheimer itu kan tidak bisa disembuhkan ya Mbak. Tapi bisa diperlambat. Penurunannya itu bisa diperlambat. Lah, penurunannya diperlambat itu dengan melakukan aktivitas-aktivitas gitu kan, dengan melakukan stimulus-stimulus. Jadi ada dua, ada farmakologi dan non farmakologi. Nah, tolong dikoreksi kalau saya salah gitu kan. Jadi kalau farmakologi itu dibantu oleh obat, jadi tetap harus konsumsi obat gitu kan, karena untuk memperlambat biar nggak makin menurun gitu loh. Lah terus yang kedua non farmakologi ini dengan apa sih? Dengan melakukan aktivitas. Jadi tetap harus bertemu dengan orang lain, tetap harus ada melibatkan cucu, melibatkan anak kayak gitu kan. Jadi orang lansia itu juga harus tetap bergerak, olahraga, tetap harus jemur kayak gitu, karena banyak kasusnya itu yang sudah lansia ya sudah ibu di dalam rumah nonton TV nggak ngapa-ngapain, bahkan ada anaknya, ada cucunya itu sibuk dengan gadget masing-masing gitu kan. Jadi tidak ada interaksi gitu loh. Kayak gitu. Jadi ya memang besar sekali, dan kalau misalnya kita mau bayar gitu ya Mbak ya, manggil terapi. Nah, itu kan juga biayanya nggak murah gitu. Betul. Lumayan begitu ya. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Mbak Tita, maaf ya, untuk mungkin ayahnya Mbak Tita ketika itu tuh benar-benar lupa dengan keluarga, dengan anak, atau sesekali masih ingat? Sebenarnya kalau misalnya Alzheimer itu lebih ke memori jangka pendek ya Mbak. Jadi rusaknya itu di memori jangka pendek. Kita nggak pernah tahu yang diserang itu yang mana dulu gitu kan. Kan ini berhubungan sama otak ya, berhubungan sama otak. Jadi tiap orang itu pasti kasusnya berbeda-beda. Bisa jadi lupa dulu, bisa jadi fisiknya dulu yang habis duluan gitu ya. Terus bisa jadi juga dia kemampuan berkomunikasinya gitu. Jadi udah mulai kesulitan nih mau ngomong apa jadinya apa gitu kan. Aku mau ngambil sapu tapi minta ngambilnya apa gitu kan. Gitu. Nah, terus kalau misalnya ayahku dulu itu ya lumayan gitu loh. Jadi lupanya itu kalau misalnya dibilang lupa ya lupa. Tapi kalau ada memori-memori yang sebenarnya bisa di-recall lagi gitu loh. Karena pas itu ayahku tuh sampai di tahapan yang tidak bisa berkomunikasi ya Mbak ya. Jadi outputnya itu hanya teriak. Karena ayahku ada Parkinson juga gitu kan. Jadi outputnya tuh hanya gitu. Jadi sudah nggak bisa, totally nggak bisa berkomunikasi sama sekali. Jadi kalau misalnya saya nih pancing, ayah mau makan apa? Mau makan? Lapar, misalnya kayak gitu kan. Ini waktunya makan, waktunya istirahat, itu udah nggak bisa. Jadi sudah tidak bisa mengungkapkan keinginannya gitu. Tapi ternyata ayah saya masih bisa dikulik nih Mbak gitu. Saya waktu itu sempat ternyata menemukan ayah saya tuh bisa berkomunikasi atau memorinya tuh ada di masa saya waktu pas masih kecil. Jadi ayah saya tuh begitu ngomong suruh hafalan Pancasila masih bisa loh Mbak.
nama anak-anaknya siapa aja tuh biasa masih bisa. Tapi kita pancing ya, kita pancing ya. Jadi misalnya namanya siapa, nama anaknya yang keempat siapa. Gitu. Kalau misalnya tanyain namanya siapa nggak bisa. Tapi kalau anaknya yang keempat namanya Ratu Tita gitu masih bisa. Terus lagu anak-anak itu juga masih bisa. Jadi ternyata ya tiap orang berbeda-beda gitu loh. Ada yang dia masa jayanya waktu masih bekerja gitu kan. Dia senang bercerita begitu dikulik dulu kerjanya di mana, dinas di mana, terus pernah kemana aja. Nah kayak gitu. Tergantung hobi lah. Jadi memang Alzheimer itu tidak bisa disamakan satu dengan orang yang lainnya itu berbeda-beda lah pokoknya gitu. Oke. Nah, ketika dulu Mbak Tita tadi sempat cerita gitu ya, hilangnya di Bandung, kemudian ditemukan di Jogja begitu. Ini akhirnya sampai bisa ditemukan itu gimana Mbak Tita? Ternyata ayah saya itu waktu itu ayah saya nggak bawa identitas sama sekali ya Mbak, yang nggak bawa KTP, nggak bawa dompet, bahkan bawa uang pun itu uangnya masih utuh. Jadi itu sebenarnya masih misteri sih ayah saya tuh gimana prosesnya dari Bandung ke Jogja itu kita nggak pernah tahu. Benar. Tapi waktu itu ayah saya itu bawa kartu nama kakak saya. Jadi ayah saya tuh saya bilang ternyata hubungan sama anaknya yang keberapa yang paling disayang kayak gitu kan. Jadi ayah saya itu bawa kartu nama dan di situ ada nomor telepon kakak saya gitu loh. Setelah hari keempat kita baru ketemu Mbak. Kayak gitu. Jadi ya memang itu kalau saya bilang ya keajaiban juga sih ya gitu kan. Udah di luar kuasa manusia gitu lah ya. Kayak gitu. Nah biasanya nih Mbak Tita kalau sudah melakukan mungkin seperti tadi Mbak Tita bilang bahwa terapinya bisa dari obat atau mungkin terapi fisik begitu. Ada pengaruh nggak sih dari makanan-makanan juga yang mungkin gitu ya kayaknya nggak boleh deh makan ini nanti akan memperlambat daya ingatnya misalnya seperti itu. Ada nggak sih kayak gitu juga pengalaman Mbak Tita? Sebenarnya semuanya konsepnya satu, yaitu tidak boleh berlebihan. Gitu. Walaupun sekarang nih kita begitu kan masih muda-muda itu sebenarnya boleh makan apa aja, tapi kan kuncinya satu, tidak boleh berlebihan gitu kan. Kalau misalnya udah punya asam urat gitu kan, pengennya makan kacang ya nggak boleh kan, ya kan. Terus kalau misalnya sudah obesitas tapi suka makan nasi gitu kan, suka makan manis-manis ya memang sebenarnya nggak boleh gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada tuh misalnya kamu nggak boleh makan ini nanti kena Alzheimer loh, enggak, semuanya boleh gitu. Ada salah satu caregiver saya itu punya orang dengan demensia umur 80 tahun masih nggak ada pantangan, ya nggak apa-apa gitu kan. Gitu. Jadi ya siapa sih Mbak yang nggak pingin kita sampai tua nanti pingin makan apa aja bisa gitu kan. Jadi ya kuncinya satu sih, memang nggak boleh berlebihan semuanya kayak gitu. Benar. Nah kembali lagi nih kalau di Malang sendiri, ini sebenarnya di Malang ini juga ada komunitasnya kah? Atau mungkin kalau bisa dilihat ada nggak sih Mbak Tita kayak datanya berapa gitu tuh? Gitu. Kalau misalnya datanya jumlahnya gitu kita belum ada sih Mbak, karena itu banyak banget yang tidak ketahuan gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin itu urusan medis ya gitu kan, urusan medis. Kalau misalnya kita tuh lebih ke mensupport bagaimana caregiver itu kualitas hidupnya bisa lebih baik kayak gitu. Jadi karena ya beban caregiver itu tadi sangat berat gitu kan. Jadi kita Alzheimer Indonesia itu lebih mensupport untuk caregiver dan orang dengan demensianya seperti itu. Baik. Sebenarnya saya sih pingin ya ngobrol gitu ya, karena ini adalah salah satu ilmu juga buat saya gitu ya, prepare untuk ke depannya juga gitu. Tapi memang sayang waktunya nih Mbak Tita. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih Mbak Tita untuk Sobat Mako yang ada di rumah gitu ya mengenai Alzheimer ini, kan kalau dibilang jangan sampai maklum ya dengan pikun, boleh monggo. Ya sebenarnya siapapun itu pengen tua nanti ya hidup sehat, bisa makan apa aja kayak gitu ya, tidak ada pantangan sama sekali. Jadi please kita jaga dari sekarang anak-anak muda, kurangi stres, kurangi galau, kurangi tidur malam, gaya hidup yang tidak sehat biar nanti tuanya kita nanti tidak pikun seperti itu. Pokoknya jangan pernah maklum dengan pikun. Oke, baik, sekali lagi terima kasih untuk Mbak Tita. Sama-sama. Sukses terus ya. Ini masih vakum juga ya karena pandemi ya. Karena pandemi. Semoga ini segera berakhir begitu ya. Jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa disosialisasikan seperti itu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Tita atas waktunya. Sukses selalu. Dan akhirnya saya Vivin Citra pamit undur diri. Semoga obrolan kami tadi bermanfaat untuk Sobat Mako semuanya. Sampai jumpa.